Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia Okta Permatasari dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya dengan NIM 06051182025015. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan materi arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada pula tujuan pembelajaran pada materi ini, yakni peserta didik mampu menelaah mengenai arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tepat. Selamat menyaksikan video pembelajaran kali ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelumnya di sini ada submateri mengenai peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Pada awal abad ke-20, mulai muncul gerakan Indonesia untuk Merdeka. Salah satu adanya faktor kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Adanya niatan bangsa Indonesia untuk terbebas dari belenggu penjajahan Belanda. Pada awal abad ke-20, mulai muncul gerakan Indonesia untuk Merdeka. Salah satunya adanya faktor kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905. Pada awal abad ke-20, mulai muncul gerakan Indonesia Merdeka. Salah satu adanya faktor kemenangan. Pada awal abad ke-20, mulai muncul gerakan Indonesia untuk Merdeka. Salah satu faktornya adalah adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Adanya niatan untuk terbebas dari belenggu penjajahan Belanda dengan upaya melakukan perlawanan. Tetapi pada saat itu perlawanan yang dilakukan hanya bersifat kedaerahan saja dan banyak mengalami kekalahan. Terjadinya kekalahan ini akibat dari adanya rasa persatuan dan kesatuan dalam diri yang belum tercipta karena masih bersifat kedaerahan dan mementingkan dirinya sendiri, belum mengenal adanya organisasi nasional, serta masih mengandalkan kekuatan fisik. Perlawanan yang awalnya bersifat fisik kini berubah menjadi perlawanan menggunakan diplomasi. Strategi yang didapatkan tidak terlepas dari adanya peran pemerintah Belanda yang memberikan kesempatan kepada pribumi untuk bisa sekolah. Mulai munculnya kaum terpelajar inilah yang mendorong para pemuda untuk dapat memikirkan kemerdekaan Indonesia. Para kaum terpelajar ini melakukan pergerakan nasional yang bersifat multidimensional, yang mana perlawanan ini dilatar belakangi oleh adanya rasa ingin maju dan memperluas. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh adanya rasa ingin maju dan memperluas kesempatan dalam menuntut pendidikan. Ada beberapa organisasi yang didirikan oleh para pemuda, yakni pertama adanya Budi Utomo. Budi Utomo ini merupakan cikal bakal terbentuknya organisasi kepemudaan di Indonesia. Pada tahun 1908, organisasi ini mulai berdiri, yang didirikan oleh pelajar. Ada organisasi Trikoro Darmo, yang mana organisasi ini terbentuk karena adanya perselisihan antara golongan pemuda pelajar dengan para kaum priai. Golongan pemuda pelajar ini memiliki tekad untuk keluar dari Budi Utomo dan mendirikan organisasinya sendiri pada tanggal 7 Maret 1915. Para pemuda ini terdiri dari Satiman bersama Kadiman dan Sunardi. Pemuda tersebut mengadakan rapat di gedung Stovia untuk membahas organisasi yang akan mereka dirikan.
Rapat tersebut membuahkan hasil dan berdirilah organisasi bernama Trikoro Darmo atau yang dikenal dengan organisasi Jong Java. Selanjutnya, adanya organisasi Jong Sumatran Bond pada 9 Desember 1917 yang diketuai oleh Tengku Mansur yang merupakan pangeran dari Asahan, Sumatera Timur. Pada Kongres ketiga Jong Sumatran Bond, mengutarakan pemikiran Muhyamin, yakni anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa Jong Sumatran Bond ini melahirkan tokoh besar seperti Mohatta, Muhyamin, dan Bahdar Johan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan pemuda pada tahun 1928 sudah menggunakan pemikiran politik dan secara terbuka. Semua hal yang bersifat kedaerahan mereka kesampingkan. Perjuangan pemuda untuk Pergerakan Nasional Indonesia ini ditempuh dengan cara kongres yang bernama Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober, kongres ini bertujuan untuk menyatukan seluruh cita-cita himpunan para pemuda di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Sumpah Pemuda yang dijabarkan dalam nilai-nilai. Ada 3 nilai, yakni 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Materi pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan mengenai materi yang telah kita bahas tadi, yakni Sumpah Pemuda merupakan salah satu bentuk pengakuan dari pemuda dan pemudi Indonesia dengan mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Sumpah Pemuda ini juga merupakan awal perjuangan bangsa Indonesia yang bersifat kedaerahan dan berubah menjadi nasional. Sumpah Pemuda bukan hanya merupakan pergerakan para pemuda dalam meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara dalam membangun komitmen untuk membangun senasib sepenanggungan sebagai suatu bangsa, satu tanah air yang ditandai dengan adanya kesepakatan bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Tadi Ibu telah menjelaskan mengenai arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Harapannya semoga anak-anak dapat memahami isi materi yang telah Ibu sampaikan dalam video pembelajaran kali ini dan dapat memberikan wawasan bagi anak-anak sekalian. Sekian video pembelajaran kali ini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.